Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan 8 praktikum sistem digital 1 ini kita akan membahas mengenai sum of product. Nah, jadi apa sih sum of product itu? Nah, sum of product itu dibentuk dari 2 atau lebih fungsi n yang di-or-kan dalam tanda kurung, dan di dalam tanda kurung tersebut terdiri dari 2 atau lebih variabel. Nah, jadi misalkan ada beberapa gerbang logika n, nah nanti tuh hasilnya di-or-kan. Nah, seperti contoh berikut ini. Nah, ini kan gerbang logika n terdiri dari input A dan B aksen. Kenapa B aksen? Karena sebelumnya ada gerbang logika NOT atau inverter, dan yang keduanya itu A aksen dan B. Nah, kemudian hasil dari kedua gerbang logika ini akan di-or-kan dan menghasilkan nilai di variabel X ini. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas simulasi rangkaian mengenai sum of product melalui aplikasi Proteus. Sekarang untuk cara merangkainya mungkin teman-teman ada yang udah bisa, karena ini sama aja kayak cara-cara merangkai seperti biasa, tinggal diikutin aja yang tadi udah ada di PPT, yang ini sama yang rangkaian ini. Ini tadi perbedaannya hanya ada di switch-nya. Jadi kalau di sini masih bisa berubah-ubah untuk inputannya, tapi kalau ini juga bisa berubah-berubah, cuman istilahnya kayak manual gitu. Yang tadinya kan kalau pakai switch kayak lampu aja nih, kalau pakai switch tinggal kita tekan aja gitu, dia langsung jadi 1 atau jadi 0 kayak gitu. Kalau di sini tuh harus manual. Nanti akan kelihatan gimana manualnya itu di rangkaian asli. Tuh sekarang kita coba di rangkaian Proteus. Biasa kita new project. Jadi di sini kita bikin ini aja SOP ya. Ini di next aja. Finish. Nah, ketika kita udah masuk ke tampilan awal, di sini kita mau cobain bikin rangkaian yang nggak ada switchnya. Ya, ini ya. Kita mau tahu nih X ini hasilnya apa. Apakah dia 1 atau 0 kayak gitu. Nah, kita alat-alat yang diperluin itu kita ke tombol P ini. Terus kita ketik aja di sini buat alat-alat yang kita perluin. Pertama kita perlu gerbang logika NOT. Ini ya. Oke. Berikutnya kita perlu gerbang logika AND. Ya, yang aktif. Terus kita perlu gerbang logika OR. Nah, terus di sini kita masuk ke bagian terminal mode. Kita ambil power, kita taruh sini langsung, dan kita perlu satu ground. Kita taruh misalnya di sebelah sini. Ya. Nah, kita balik lagi ke bagian ini nih. Ini kita masukin. Kita pertama taruh yang NOT ya. Di sini 1. Dan satu lagi di agak bawah. Kayak gini. Oke, setelah itu kita perlu gerbang logika N. Di sini kita pakai 2 gerbang logika N-nya. Setelah itu kita tambahin gerbang logika OR. Ini kita tinggal sambungin aja. Kita akan sambungin ke bagian N dulu. Oke, ini berarti input 1, input 2 di gerbang logika N yang kedua. Ini input 2 gerbang logika pertama.
B ya. Dari sini outputnya kita masukin jadi input di gerbang logika OR dua-duanya. Dari sini kita langsung ke ground. Sebenarnya bisa juga ditambahin LED, tapi seperti ini juga bisa karena kita pakai Proteus langsung kelihatan hasilnya nanti bakal kayak apa. Nah, ini input pertama, gerbang logika pertama. Berarti ini A, ini B. Nah, B ini ada gerbang logika NOT, berarti ini B aksen. Berarti kalau yang gerbang logika N kedua itu A aksen dan B. Seperti itu. Lalu di OR-kan. Ini bisa kita coba running. Nah, jadi dari logika ini yang sudah disederhanakan ini, dia hasilnya 0. Kelihatan dari mana? Dari warna biru. Sebenarnya kalau dipakein LED berarti nanti LED-nya itu nggak akan menyala. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk bikin rangkaian yang lebih rumit, yang pakai switch. Nih, kita bikin rangkaian ini. Nah, di sini kita belum punya LED, jadi kita tambahin dulu LED-nya. Untuk warnanya bebas, terus tinggal kita rangkai. Oh iya, di sini kan kita pakai power ya. Kita mau cobain pakai baterai nih, misalnya kalau pakai baterai kayak gimana? Kita cari lagi di sini. Yang ini ya, yang aktif. Kita taruh deh baterainya di sini. Terus kita perlu ground, ada di terminal mode. Ground itu di sini. Jadi kan baterai itu punya kutub negatif sama positif ya. Ini anggaplah yang kena ground ini, berarti ininya baterainya itu kutub negatif kayak gitu. Setelah itu kita perlu switch SPDT. Kita add. Kita pakai 2 switch. Ini kita rotate. Kayak gini ya. Nah, terus yang satu lagi ini kemana? Kita tambahin lagi ground. Nah, dari ground ini dia bakal salah satunya nih, ground yang dari switch. Nih, switch 1 ini kita bakal nyambung ke gerbang logika NOT. Ambil dulu, taruh dulu. Nah, di sini kita perlu 2 gerbang logika NOT. Sebenarnya untuk urutan kalian pasang itu bebas, nggak harus sama persis. Jadi kalau teman-teman mau pakai cara sendiri istilahnya gitu, ya boleh juga gitu. Ini kita taruh kayak gini. Kita tambahin gerbang logika N. Di sini kita pakai 3 gerbang logika N. Terus kita perlu 2 gerbang logika OR. Terakhir LED. Jangan lupa bagian negatifnya itu ada di sebelah kanan yang bakal terhubung ke ground. Nah, ya tinggal tambahin satu lagi groundnya di sini. Nah, ini kita tinggal sambung-sambungin aja.
Kalau udah seperti ini, kita bisa coba running. Nah, ini hasilnya nyala. Kita bisa lihat arusnya di sini. Dari switch dia kasih nilai 1. Masuk ke input pertama gerbang logika N pertama, 1. Switch 2 juga kasih nilai 1. 1 sama 1 di gerbang logika N bernilai 1. Outputnya masuk ke gerbang logika OR sebagai input pertama nih yang warna merah. Nah, terus untuk gerbang logika N yang kedua, dia pertamanya dapat nilai 1 hidup, tapi dinotkan sehingga nilainya jadi 0. Input pertama 0, input kedua dapat dari switch kedua. Ini jalurnya bernilai 1, 0 dan 1, 0. Lalu masuk ke input kedua di gerbang logika OR. 1 dan 0 bernilai 1, seperti itu. Nah, untuk gerbang logika N yang ketiga, dia dapat input pertama itu bernilai 1. Dapat dari switch ya, switch 1. Untuk input keduanya dapat dari switch 2 yang tadinya bernilai 1 tapi dinotkan sehingga bernilai 0. Jadi 1 dan 0 bernilai 0. Outputnya masuk ke input kedua gerbang logika OR yang ini, yang terakhir. Gerbang logika OR kan 1 dan 0 bernilai 1. Maka hasilnya 1. Jadi LED-nya menyala. Teman-teman kalau udah bikin bisa cobain nih kira-kira kondisinya harus seperti apa supaya LED-nya mati atau supaya LED-nya nyala. Nah, untuk merangkai melalui Proteusnya seperti ini. Berikutnya akan ada video untuk rangkaian aslinya. Oke teman-teman, sekarang lanjut ke rangkaian aslinya. Yang pertama yang harus teman-teman siapkan yaitu satu buah project board ini untuk menampung si komponen-komponennya. Terus di sini ada 3 IC. Yang pertama ada IC 7408 yaitu IC dari N. Terus yang kedua itu yang di tengah ini ada 7432 yaitu IC dari OR. Yang ketiga ini ada 7404 yaitu IC dari NOT. Di sini bisa kelihatan ya kode IC-nya nih. Di sini. Jadi kalian jangan salah pilih IC-nya. Oke. Terus selain ini ada sekitar 25 deh. 25 jumper yang tipenya itu yaitu male to male, yang ujungnya itu ada ini ya, runcing gini. Nah, dua-duanya. Jadi tipenya male to male sebanyak 25. Selanjutnya ada resistor. Resistor ini terserah mau berapa ohm, yang penting untuk si LED-nya nanti yang agar bisa dihambat dulu. Jadi si LED-nya nanti nggak langsung rusak tuh. Jadi ada yang menghambatnya tuh. Terus yang terakhir ada LED-nya sebagai indikator apakah si rangkaian ini nyala atau enggak. Tuh. Warnanya terserah kalian mau apa aja. Oke, untuk alat dan bahan cuma segini aja. Lanjut ke rangkaian. Oke, yang pertama kita pasang dulu aja untuk si groundnya di sini. Oh ya, ini yang di bawah ini, jalur yang bawah ini dan atas ini jalurnya itu ke kanan ya. Jadi si arus listriknya itu ngalir ke kanan. Tapi kalau si yang tengah ini ngalirnya secara vertikal ke atas ke bawah. Kalau ini horizontal. Oke, yang kedua kita pasang untuk BCC-nya di sini atau positif ya. Oke, yang pertama di rangkaian kan kaki pertama itu dari OR sini masuk ke input. Karena di sini nggak pakai switch, jadi kita manual aja. Jadi langsung masuk ke positif atau ke negatifnya gitu untuk logikanya. Jika ke positif nilainya 1, jika ke negatif nilainya akan 0. Lanjut pada kaki kedua OR masuk ke
input. Oke, lanjut kaki ketiga yang sebagai output dari OR. Kan ada kemarin udah dijelasin ya datasheet dari masing-masing IC, yang 1 sama 2 input dan ketiga output, itu untuk AND sama OR. Dan untuk si NOT 1 input dan 2 output. Ini kan si OR kaki ketiganya itu output ya. Di rangkaiannya kaki ketiga output ini nyambung ke kaki pertama dari si ICN. Oke, untuk yang ini sudah dulu. Terus di bagian kedua, di situ ada NOT ya. Kaki pertama NOT masuk ke dalam input sini positif, dan kaki kedua NOT ini output NOT ini masuk ke kaki keempat dari si OR di sini nih. Berarti output dari ini masuk ke inputan dari si OR. Terus di rangkaiannya kaki kelima dari OR masuk sebagai input, dan kaki keenamnya dari si OR itu masuk ke kaki kedua dari AND. Lanjut ke kaki ketiga dari si AND yang sebagai output, ini masuk ke kaki keempat AND, jadi dia jadi output, jadi input, maaf. Agak susah sih. Oke, lanjut ke yang ketiga ya, yang di bagian kaki ketiga si NOT. Sini kaki ketiga si NOT itu input, masuk ke inputan sini. Oke. Terus kaki keempat si NOT masuk ke kaki 10 dari OR. Ini kan yang bawah 7, berarti di sini 8, di sini 9, di sini 10. Oke. Terus kaki 9 si OR, di sini 9 ya, di sini 7, 8, 9, di sini jadi masuk ke inputan sini. Masuk positif. Terus untuk kaki 8 sini, kaki 8 OR oke, masuk ke kaki kelima dari si AND. Oke, sini berarti udah ya, 4 sama 5. Terus terakhir kaki ke-6 sini. Sini sebagai outputnya masuk ke, kita resistor dulu di sini. Masuk ke resistor sini. Lalu sini ada dua kaki
yang panjang ini positif dan yang pendek ini negatif. Yang positifnya ini kita sambungkan ke resistor begitu, dan si negatif dari resistor ini, kaki negatifnya yang pendeknya masuk ke negatif dari ini sini ya. Nah, oke, ini kan udah semua nih. Untuk kaki-kakinya udah, tinggal kita pasang yang kan di setiap IC itu ada VCC dan groundnya ya. Untuk kaki ke-7 biasanya itu ground, dan kaki ke-14 itu VCC atau positif. Oke, kita masukin di bagian kaki ke-7 dari si notebook sebelumnya, masuk ke ground dari sini, dan kaki ke-14 nya itu masuk ke positif sini. Di kaki yang lain juga, di IC yang lain juga, di IC ke-7 ini, kaki ke-7 ini untuk positif, untuk negatif maaf, dan kaki ke-14 nya ini masuk ke positif. Terakhir di IC terakhir di sini, IC dari CN, kaki ke-7 nya masuk ke negatif, dan kaki positifnya masuk ke positif dari sini. Nah, untuk rangkaian seperti ini, mari kita coba di dalam arus catu daya. Oke, yang ini kan negatif ya, kita sambungkan ke tip, dan ini positif, kita sambungkan positif. Nah, bisa terlihat LED-nya menyala, berarti rangkaian kita berhasil. Dan jika kalian ingin memainkan logikanya, silakan pindah-pindahkan saja. Misalkan kaki yang sini nih, kaki yang bagian sini, kaki pertama or kita pindahkan ke logika 6, masih nyala. Silakan pindah-pindahkan saja kaki inputan ini, yang inputan bus ini nih, pindah-pindahkan saja gitu ke 0 saja. Nah, LED-nya mati ya, karena di sininya ada logika 0 dan 0. Oke, silakan kalian bereksplorasi sendiri dan kalian ulik-ulik sendiri untuk tabel kebenarannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan silakan jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja di forum. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.